Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipanggil ke KPK Jumat besok. Menteri asal Partai Nasdem ini akan dimintai klarifikasi terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Namun Ali Fikri belum mau membeberkan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ali Fikri menjelaskan sejak awal Januari lalu KPK telah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus di Kementan, termasuk beberapa ASN dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK menegaskan pemanggilan Mentan ini tidak bermuatan politik. Garis bawahi di Kementerian Pertanian gitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentargetkan seorang menteri, kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis ataupun bahkan kriminalisasi. Kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni, mengundang Menteri Pertanian begitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Saudara Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus korupsi yang ditangani KPK yang diduga melibatkan nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menyatakan kasus itu wewenang KPK. Jokowi menegaskan telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar berhati-hati mengurus keuangan negara. Apa? Kasus Pak Mentan. Menteri Pertanian, Pak. Ada kasus yang diselidiki oleh KPK dan tanyakan menyebutkan bahwa tanyakan ke sana. akan menjadi tersangka. Tanyakan ke sana. Dari Presiden langsung Menteri. Tanyakan ke sana. Menteri sendiri gimana Pak? Karena kan kesekian kali Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bisa, kualitasnya masih kadang-kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat, tapi masih belok-belok. Kata Luhut seperti kami kutip dari kompas.id. Sebelumnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Luhut menyebut sudah 2 kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung. Yang mengatakan untuk pengawasan pekerjaan sampai 17 Agustus nanti menggunakan petugas dari luar negeri karena ingin mendapatkan kualitas yang bagus. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan pelibatan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih jadi wacana. Basuki membantah anggapan yang menyebut tenaga kerja lokal tidak mampu membangun IKN. Itu semua pembangunannya juga orang Indonesia. Nggak ada orang asing. Nah itu yang apa tadi sempat disebut bahwa penggunaan tenaga asing itu untuk bangunan biar api gitu Pak. Oh enggak. Kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum diputuskan. Belum diputusin bos. Soalnya saya yang putus. Sementara itu saat berkunjung ke Singapura, Presiden Joko Widodo menawarkan IKN kepada investor sebagai lokasi hunian sekaligus bisnis. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Namun Kepala Pusat Perindustrian Indef, Andri Satrio menyebut IKN Nusantara belum bisa memberikan kepastian dalam hal investasi, salah satunya soal pembebasan lahan. Masih banyak lahan yang dirasa masih belum clean and clear begitu ya. Masih ada persoalan dari pembebasan lahan itu sendiri.
Dan investor melihat bahwa jika lahan ini masih belum clean and clear, maka mereka akan mendapatkan ketidakpastian ya ketika berinvestasi di sana. Pemerintah menyebut progres pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga Mei 2023 mencapai 29%. Untuk pembangunan tahap pertama dari 2022 hingga 2024 akan dibangun perkotaan, infrastruktur hingga sarana pendukung ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2005 dari Qatar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut meskipun bekas, jam terbang jet tempur ini masih sedikit. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut meskipun bekas 12 jet tempur Mirage 2005, jam terbangnya masih sedikit sehingga masih bisa dipakai 15 hingga 20 tahun. Pesawat jet tempur ini untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara sementara hingga pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang. Walaupun memang dikatakan bekas, tapi Qatar negara yang sangat kecil, jadi flying hours-nya masih sedikit. Jadi masih kita bisa pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi. Dan teknologinya sudah sangat canggih dan nanti mengarah kepada Rafale. Dari inilah pilot-pilot kita nanti akan kita latih di Mirage. Begitu Rafale datang, dia akan transisi ke Rafale. Kementerian Pertahanan memutuskan membeli 12 jet tempur bekas Mirage 2005 dari Qatar. Pesawat tempur bekas dibeli Qatar dari Perancis tahun 97. Artinya, usia pesawat tempur itu mencapai 26 tahun. Anggaran untuk pembelian jet tempur bekas Mirage 2005 mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan menjelaskan pesawat jet tempur bekas ini untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara, sementara hingga pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang. Mirage 2000 adalah jet tempur produksi Dassault Prancis. Pesawat ini pertama kali dioperasikan tahun 86. Mirage 2000 memiliki kecepatan 2.336 km per jam. Pesawat ini memiliki berbagai senjata, diantaranya roket Matra 68 mm, rudal air-to-air dan air-to-surface, serta bom MK82. Pengamat militer Hairul Fahmi menilai teknologi Mirage dan Rafale sangat berbeda. Dassault Rafale merupakan pesawat baru yang akan didatangkan ke Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan Indonesia harus berlanjut dan berkesinambungan. Jokowi menganalogikan kepemimpinan nasional seperti tongkat estafet yang harus dilanjutkan dan bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Presiden menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 di Jakarta. Menurut Presiden ada 3 acuan agar Indonesia terus bergerak maju. Salah satunya adalah keberlanjutan pembangunan. Presiden mengibaratkan pembangunan seperti tongkat estafet dan bukan meteran pom bensin yang mulainya dari nol. Presiden juga menganalogikannya seperti jenjang pendidikan yang harus meningkat, bukan mengulang. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak.
Mahkamah Konstitusi bakal melaporkan advokat Denny Indrayana ke organisasi advokat yang menaunginya. Hal itu disampaikan Hakim Saldi Isra usai putusan terkait gugatan sistem pemilu. Saldi Isra menyebut organisasi advokat Denny Indrayana yang bakal menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Denny. Saldi Isra menambahkan MK tak melaporkan Denny ke polisi karena sudah ada laporan terkait hal tersebut. Di rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Sebelumnya advokat Denny Indrayana mengaku mendapat informasi MK akan mengabulkan gugatan Undang-Undang Pemilu dan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka jadi tertutup. Itu dari awal saya katakan, saya menggunakan istilah mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Saya memakai istilah MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Saya memakai istilah dari orang yang saya sangat percaya kredibilitasnya. Pak Mahfud mentuit informasi A1. Saya sengaja tidak menggunakan istilah A1 dengan sadar tidak menggunakan itu karena A1 itu bermakna rahasia. Yang saya lakukan bukan informasi yang rahasia atau bersumber dari MK. Jadi hari ini tadi saya lebih tegaskan lagi bahwa sumber yang saya dapat bukan dari MK. Karena itu tidak ada pembocoran rahasia negara. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang tentang Pemilu. Atas putusan tersebut, sistem pemilu di Indonesia tetap menerapkan proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Dalam kesimpulannya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Sebelumnya ada 6 pihak yang mengajukan gugatan ke MK pada November 2022. Mereka berharap MK mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Mahkamah Konstitusi bakal melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat pasca pernyataan Denny yang menyebut MK akan memutuskan sistem pemilu tertutup proporsional. Lebih lengkap usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut, organisasi advokat Denny Indrayana yang bakal menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Denny. Saldi menambahkan, MK tak memilih melaporkan Denny ke polisi lantaran sudah ada laporan terkait hal tersebut. Di rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua,
akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Sebelumnya, Denny Indrayana mengaku mendapat informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan Undang-Undang Pemilu sehingga sistem pemilu yang dipakai adalah proporsional tertutup. Saya menggunakan istilah mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Saya memakai istilah MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Saya memakai istilah dari orang yang saya sangat percaya kredibilitasnya. Pak Mahfud mentuit informasi A1. Saya sengaja tidak menggunakan istilah A1 dengan sadar tidak menggunakan itu karena A1 itu bermakna rahasia. Yang saya lakukan bukan informasi yang rahasia atau bersumber dari MK. Jadi hari ini tadi saya lebih tegaskan lagi bahwa sumber yang saya dapat bukan dari MK. Karena itu tidak ada pembocoran rahasia negara. Pernyataan Denny ini mendapat reaksi keras dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai Denny telah membocorkan rahasia negara. Memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena kan termasuk pembocoran rahasia yang tidak boleh dibuka ke publik, apalagi MK-nya sendiri memang belum rapat. Bocoran dari Denny Indrayana itu meleset. MK menolak gugatan uji materi Undang-Undang tentang Pemilu. Atas putusan tersebut, sistem pemilu di Indonesia tetap menerapkan proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya ada 6 pihak yang mengajukan gugatan ke MK pada November 2022. Mereka berharap MK mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Mahkamah Konstitusi bakal melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ke organisasi advokat tempatnya bernaung. Hal itu disampaikan MK sebagai respon atas pernyataan kebocoran putusan uji materi soal sistem pemilu yang sempat diungkapkan Denny. Bagaimana respon Denny Indrayana? Kita akan sapa Denny Indrayana dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Denny, Pak Jamin, selamat petang. Selamat malam dari Melbourne. Selamat petang dan malam, Mbak Livi. Oke, selamat malam Pak Denny. Jauh-jauh dari Melbourne, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ke Pak Denny dulu ya, Pak Jamin. Pak Denny, apa reaksi Anda soal rencana MK melaporkan Anda ke organisasi advokat? Pertama, responnya bukan itu dulu lah. Responnya, alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi sudah menguatkan dolar rakyat. Jadi putusan MK ini dalam forum satu meja Kompas TV sudah saya sampaikan menjawab pertanyaan Mas Budiman Tanurejo. Saya justru berharap informasi yang saya dapat itu berubah dan MK tidak jadi memutuskan sistem tertutup. Nah itu dulu. Jadi hari ini MK menguatkan dolar rakyat karena kita tahu 80% menurut survei indikator rakyat ingin sistem proporsional terbuka. 8 partai dari 9 yang ada di DPR juga mendorong sistem proporsional terbuka. Itulah yang kami advokasi karena kami sendiri juga ingin tidak ada pengubahan dari sistem tertutup. Itu dulu yang pertama. Alhamdulillah dulu. Kalau yang terkait dengan lain-lain itu sudah hal-hal yang menurut saya ya alhamdulillah kita bisa mendorong MK lebih cermat, lebih sesuai dengan aspirasi. Risiko-risiko pelaporan dan segala macam tidak terlalu merisaukan saya. Itu nggak merisaukan Anda, yang penting proporsional terbuka aja udah diputus MK begitu ya Pak Denny ya? Ya karena begini Mbak, sudah saya katakan berkali-kali ya.
MK ini kan putusannya final and binding. Dalam putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang baru lalu saja, itu kan logika-logikanya kacau balau. Dan kita tidak bisa melakukan koreksi karena dia tidak ada ruang upaya hukum lain. Maka cara kita untuk berkontribusi, mengawal putusan MK agar tidak kemudian mencederai daulat rakyat adalah sebelum putusan dibacakan. Mas Denny, ini ternyata tadi dikatakan dalam pengantarnya narasinya meleset. Itu kan kalau logikanya putusan MK-nya tidak sudah diputuskan kemudian tidak ada perubahan. Ya. Jadi menurut Anda ini ada perubahan setelah diputuskan karena Anda membocorkan ini ke publik, begitu Pak Denny? Bukan begitu. Saya ingin katakan, bukankah logika yang lain dan tidak bisa dikatakan betul atau tidak, sebetulnya adalah setelah banyak orang kemudian memberikan masukan, banyak perhatian, bukankah ada kemungkinan juga memang putusannya bergeser? Saya tidak mengatakan itu yang terjadi, tapi logika itu juga tidak boleh ditutup dong sebagai salah satu kemungkinan yang terjadi. Tapi apapun dan begini, kalau dikatakan RPH-nya belum, dikatakan komposisinya tidak 6-3. Ya. Logika-logika semacam itu sebenarnya logika yang formal, logika yang naratif. Hakim-hakim MK ini 9 hakim ini hari-hari berkumpul, masing-masing tahu arah kemana logikanya, ideologi putusannya seperti apa. Jadi saya katakan, kalau di Mahkamah Agung Amerika Serikat, kalau dinominasikan oleh presiden dari Demokrat, maka hakim agung itu cenderung progresif liberal, cenderung setuju aborsi dan seterusnya. Kalau dinominasikan presiden Republik, maka dia cenderung konservatif, cenderung menolak aborsi dan seterusnya. Jadi kita bisa sebenarnya memetakan secara ilmiah akademik bagaimana kecenderungan putusan hakim. Dan kalau kemudian itu meleset atau tidak, ya dinamika sebelum putusan kan terjadi. Jadi apapun putusannya, hari ini saya bersyukur karena memang sesuai harapan saya, MK tidak memutuskan sistem proporsional tertutup, tetap menguatkan sistem proporsional terbuka, karena itu sebenarnya open legal policy, dan saya khawatir kalau tertutup justru membuka ruang gridlock, deadlock, buntu, karena DPR menolak sehingga pemilu bisa tertunda. Karena itu putusan hari ini yang menguatkan sistem proporsional terbuka adalah putusan yang harus kita syukuri. Persoalan-persoalan lain itu sampingan yang mudah-mudahan riak-riak yang ya namanya demokrasi pasti. Tapi riak-riak yang kemudian dilemparkan oleh Anda, orang yang tidak biasa, mantan Wamenkumham, yang kemudian menginformasikan bahwa itu informasinya A1, sampai kemudian ada tanggapan. Saya ralat. Anda tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pilihan kata saya itu sudah sangat harusnya diksinya diperhatikan. Satu, saya mengatakan mendapatkan informasi. Teman-teman masih menggunakan istilah bocoran. Saya tidak mengatakan mendapatkan bocoran. Dua, saya katakan MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Sehingga tadi dikatakan ini kan belum RPH. Memang belum. Sehingga bisa berubah. Yang ketiga, Anda mengatakan istilah A1. A1 itu informasi rahasia intelijen. Saya sengaja tidak menggunakan istilah itu. Itu secara sadar saya tidak menggunakan istilah itu. Itu istilah yang ditweet oleh Prof. Mahfud. Dan saya menggunakan istilah dari informasi yang kredibel. Setelah saya jelaskan, bertelepon ke Prof. Mahfud, setelah saya jelaskan, kami berkomunikasi agak lama. Semenjelang acara satu mejanya dengan Mas Budiman, BDF, paham, oh berarti tidak ada kebocoran rahasia negara. Jadi bagaimana Pak Mahfud? Ya sudah, santai-santai aja dulu. Jadi poinnya, kalau kemudian di publik dibahasakan sebagai bocoran, satu, saya tidak bisa melarang orang membahasakan dengan pilihan diksinya masing-masing. Tapi pilihan diksi saya jelas, saya mengatakan informasi yang kredibel, MK akan dan belum memutuskan, serta
ini adalah pilihan yang sadar saya lakukan untuk mengawal agar MK pada saat memutuskan mudah-mudahan sejalan dengan sistem proporsional terbuka. Betul itu yang terjadi. Baik, saya ini lemparkan ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau menurut Anda langkah MK untuk melaporkan Dini Indrayana seperti apa Pak Jamin? Karena kan sudah terbukti ini bukan rahasia negara yang bocor. Lalu kemudian apa yang dilaporkan MK? Ya, terkait dengan ini kan terkait dengan status dari Prof. Denny ini sebagai pengacara juga kan. Jadi sebagai lawyer, dia bernaung di bawah pradi yang mana? Karena kita tahu juga di Indonesia ini pradi ada 3 ya, yang masing-masing. Oh, KAI. Oh, bukan pradi ya? Ke KAI. Nah, nanti laporan ke KAI inilah yang akan dibicarakan oleh Dewan Kehormatan di KAI. Apakah menyalahi ketentuan kode etik advokat? Karena kan setiap advokat di Indonesia itu kan mengacu kepada Undang-Undang Advokat. Di pasal 6 Undang-Undang Advokat itu mengatur tentang tata cara ataupun tindakan advokat yang bisa dimintakan pertanggungjawaban, ya, mulai dari teguran tertulis sampai nanti bisa juga pemberhentian secara tidak hormat gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya paling Pak Prof. Indriana ini dicabut lah izinnya oleh asosiasi yang mewadahinya seperti itu. Tetapi kita kembali lagi di Indonesia ini kita banyak pengalaman beberapa advokat yang sudah diberhentikan oleh asosiasinya masih bisa berpindah ke asosiasi advokat lainnya begitu dan diterima gitu kan. Nah inilah kita nggak punya single bar association ya seperti yang ada di negara Amerika seperti sehingga walaupun dipidana walaupun dia secara diberhentikan dari asosiasinya dia masih bisa diterima lagi di asosiasi lain. Inilah itu yang diharapkan oleh MK saya kira terlalu kecil lah ya kalau terkait dengan mencabut izin advokat seperti itu. Ya mungkin kalau justru kekhawatirannya Bang Indra, Prof. Denny ini adalah laporan polisi, tapi kelihatannya tadi santai-santai juga begitu. Jadi kalau laporan polisi itu kan secara konferensi kita lihat sudah sangat berpengaruh ya terhadap apa yang dilakukan Prof. Denny ini. Nah saya kira MK ini tujuannya kalau ditanya Mbak Livi tadi apa? Ya menjaga marwahnya aja. Bahwasannya kok kamu sudah digitukan, kenapa nggak melakukan laporan? Dengan adanya laporan ini setidaknya ada suatu menjaga wibawahnya dia melaporkan ini begitu. Tapi juga kenapa nggak dilaporin dari ketika Prof. Denny ini menginformasikan itu ya? Kenapa baru nunggu putusan MK baru dilaporkan? Ya karena apa yang diputuskan itu kan berbeda dari apa yang disampaikan oleh Prof. Denny. Jadi dia ingin menegaskan kalau Prof. Denny itu salah dalam saya nggak tahu apakah menganalisis atau mendapatkan informasi ya. Bisa aja hasil dari analisis dan segala macam atau informasi yang didapat ternyata dia salah dan itu merugikan contohnya Mahkamah Konstitusi. Nah itulah yang dilaporkan. Tapi sebenarnya ini lebih pada etik ya, etik profesinya begitu, bukan dari substansi apa yang disampaikan begitu Mbak Livi. Prof, tapi intinya gini terakhir buat Anda, apapun yang akan ditempuh MK Anda siap ya Prof? Mbak, pertama saya mengapresiasi, ada 2 apresiasi saya kepada MK. Tidak selalu kita mengkritisi ya. Satu, putusannya ini salah satu putusan yang mudah dipahami, runtut, dan komprehensif. Itu harus diakui. Yang kedua, pilihan untuk tidak masuk ke ranah pidana, melaporkan ke polisi, menggunakan tangan negara, itu menurut saya pilihan yang menarik dan sangat bijak. Karena bagaimanapun berarti membuka ruang menyatakan pendapat, mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, sebenarnya kan bisa juga dilihat bahwa yang saya lakukan itu bukan dalam konteks sebagai advokat. Karena saya tidak bicara di sana, tapi sebagai dosen, guru besar hukum tata negara yang menurut Undang-Undang Guru dan Dosen wajib untuk memberikan informasi, pembelajaran kepada masyarakat luas. Katanya wajib. Nah, jadi kalau kemudian dilihat ini sebagai tindak pidana dan seterusnya, ya itu kan di luar kemampuan saya untuk mengontrol orang melapor atau tidak. Tapi yang pasti kalau dikatakan keliru informasinya, tunggu dulu. Itu kan kalau dilihat sebagaimana tadi saya katakan tidak memungkinkan perubahan. Bukankah putusannya belum?
Kalau putusan belum itu kan memang kemungkinannya bisa berubah. Mengatakan informasinya keliru itu kan memastikan bahwa sudah ada putusan dan saya dapat bocoran, padahal bocoran saya salah. Saya tidak dapat bocoran dan tidak mengatakan sudah ada putusan. Jadi lagi-lagi tolong dilihat bahwa kemungkinannya bukan hanya tidak akurat apa informasinya, tapi memang ada perubahan dari pergeseran dari posisi-posisinya sehingga berbeda dari informasi akhir Mei dengan putusan 15 Juni. Apapun, ini saya berterima kasih kepada semua karena sebenarnya saya sudah mengatakan ini di Februari, bukan di Mei. Saya mengatakan MK akan memutus tertutup itu sudah lama, tapi tidak diributkan, tidak seramai di bulan akhir Mei. Di Februari saya katakan, saya mendapatkan informasi melalui suatu pimpinan lembaga negara, saya sampaikan juga di acara satu meja, dan waktu itu tidak ramai, tidak ada viral semacam ini. Pada saat viral, saya berterima kasih justru. Kenapa berterima kasih pada rekan-rekan media yang mengangkat isu ini sehingga menjadi hangat, menjadi perhatian kepada rekan-rekan partai yang menjadi perhatian kepada semuanya, sehingga kontrol pengawasan terhadap MK menjadi, menurut saya ini adalah advokasi publik, kontrol publik yang menghadirkan putusan yang akhirnya sejalan dengan aspirasi kita. Kontrol publik ini penting. Terakhir, Mbak, kenapa kontrol publik ini penting? Saya katakan, kalau dalam sistem peradilan yang ideal, memang kontrol publik itu sebaiknya lebih sedikit. Tetapi dalam sistem hukum kita yang saat ini, saat kita bicara, di Mahkamah Agung masih ada mafia hukum yang sedang berproses di KPK dugaan korupsinya. Di MK kita punya catatan ketua dan hakimnya juga pernah terkait tindak pidana korupsi. Dalam suasana hukum yang masih rentan dengan transaksi perkara, maka kontrol publik adalah salah satu jaring pengaman agar peradilan kita, karena diawasi oleh masyarakat secara baik, secara maksudnya untuk menghadirkan keadilan, itulah yang harus dipandang sebagai kontribusi. Kalau MK mengatakan meaningful participation, partisipasi publik yang bermakna. Jadi ini salah satu contoh konkretnya. Bagaimana kita justru memberikan masukan, kalau hanya menyatakan pendapat, Mbak, kalau hanya memberikan informasi, itu kemudian dipidanakan, alangkah kita ini mundur jauh sekali dari kebebasan bicara dan berpendapat. Terima kasih Pak Denny Indrayana, terima kasih juga Pak Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Menhan membeli 12 pesawat tempur Mirage 2000 bekas. Kita kembali usai jeda. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral.
mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2005 dari Qatar. Rencananya pesawat dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau kita lihat 12 jet tempur bekas Mirage 2005 yang akan dibeli Indonesia merupakan produksi Dassault Prancis tahun 94 dan telah digunakan Qatar sejak tahun 97 atau sekitar 26 tahun. Nilai kontrak pembelian jet tempur bekas ini 11,8 triliun rupiah. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan akan memborong 42 jet tempur Rafale produksi Dassault Prancis. Nilai kontrak pembelian jet tempur ini mencapai 116,19 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan pembelian jet tempur bekas untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara. Sementara hingga pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang. Mengapa harus membeli pesawat tempur bekas yang dianggap telah uzur? Bukankah Presiden Jokowi telah menegaskan untuk urusan pembelian alutsista harus disertai alih teknologi? Kita akan bahas lebih lengkap usai tayangan ini. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2005 dari Qatar. Pesawat tempur bekas ini diproduksi tahun 1994 dan beroperasi di Qatar sejak tahun 1997. Artinya, jet tempur ini sudah berusia 26 tahun. Anggaran untuk pembelian jet tempur bekas ini 733 juta euro atau senilai 11,8 triliun rupiah. Mirage 2005 adalah jet tempur produksi Dassault Prancis. Pertama kali beroperasi tahun 1986. Jet tempur ini memiliki kecepatan 2.333 km per jam. Jet tempur ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan canggih. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, meskipun bekas, 12 jet tempur Mirage 2005 ini jam terbangnya masih sedikit, sehingga masih bisa dipakai 15 hingga 20 tahun. Walaupun memang dikatakan bekas, tapi Qatar negara yang sangat kecil, jadi flying hours-nya masih sedikit. Jadi masih kita bisa pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi. Dan teknologinya sudah sangat canggih dan nanti mengarah kepada Rafale. Jadi inilah pilot-pilot kita nanti akan kita latih di Mirage. Begitu Rafale datang, dia akan transisi ke Rafale. Jadi Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, mempertanyakan pembelian jet tempur bekas yang usianya sudah tua. Dikutip dari Kompas.id, TB Hasanuddin mengatakan, kondisinya apa yang mendesak sampai kita harus membeli pesawat bekas yang tua. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Andito Risaldi mengingatkan, sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, pembelian alutsista harus disertai transfer teknologi, yaitu dengan cara membeli alutsista baru. Perlu ada pengganti dari F-5A Tiger dan A4 Skyhawk yang sudah tidak bisa terbang lagi. Sehingga dari sisi anggaran itu sudah tentu sudah dipersiapkan. Kami di
Komisi 1 tentu sesuai dengan keputusan MK tahun 2014 tidak membahas sampai satuan 3, yaitu sampai memilih merek ataupun jenis pesawatnya. Dan akan tetapi kita ingin memastikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Inhan ada beberapa persyaratan-persyaratan dalam membeli sebuah alutsista yang termasuk senjata diawaki ini, yaitu ada beberapa batasan seperti TOT yang memang mungkin mengarah ke pembelian alutsista baru. Pengamat militer Khairul Fahmi mengatakan pembelian alutsista bekas akan berdampak pada membengkaknya anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan. Jadi walaupun pesawat-pesawat itu sudah cukup lanjut usianya, ya Kementerian Pertahanan kayaknya tetap ngotot merealisasikan ya dengan asumsi hanya akan digunakan sebagai transisi sebelum komitmen pembelian baru benar-benar terrealisasi. Ini yang menurut saya hanya memindah masalah gitu ya, selain soal efektivitas dan efisiensi, keterbatasan anggaran juga akan berdampak pada upaya pemeliharaan, perawatan, maupun kesiapan tempur, ya baik Mirage itu sendiri maupun pesawat-pesawat lainnya. Saat ini, TNI Angkatan Udara mengandalkan pesawat tempur Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK. Selain itu, terdapat pesawat F-16 yang usianya di atas 30 tahun meskipun telah menjalani peremajaan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mengapa harus membeli pesawat tempur bekas yang telah uzur? Bukankah Presiden Jokowi menegaskan untuk urusan pembelian alutsista harus disertai ahli teknologi? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR, Bobi Andito Rizaldi. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga sapa pengamat militer Anton Aliabas. Pak Anton, selamat malam. Malam, Mbak Livi. Saya ke Pak Bobi dulu, Pak Anton ya. Pak Bobi, tanggapan Anda soal pembelian jet tempur bekas ini usianya 26 tahun? Ya, kalau secara kasat mata sebenarnya sangat-sangat disayangkan ya. Tetapi kami di Komisi 1 kan tetap berusaha objektif. Selama pembelian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Inhan, bahwa alutsista itu ada beberapa batasannya yang mungkin lebih mengarah ke baru, ya kalau mereka memang sudah ada justifikasinya yang tadi disampaikan di dalam preview sebelumnya bahwa ini masih bisa digunakan sampai 15 tahun lagi ya, kami kan tidak memahami secara pasti secara tekniknya itu. Nah nanti yang akan memeriksanya tentu adalah audit negara, yaitu BPK. Apakah pembelian ini sudah sesuai dengan undang-undang tersebut? Nah ini yang kami dalam fungsi pengawasan ya kita menunggu saja, karena kalau dalam fungsi penganggaran uangnya memang sudah ada. Sudah ada ya? Kebutuhannya memang sudah ada. Dan memang secara strategi ini mungkin sangat strategis karena membeli pesawat terbang buatan Prancis, yang mana barusan Prancis ini tegang dengan Australia. Kalau kita membeli dengan di Amerika kan pasti akan kalah canggih dibandingkan yang dimiliki oleh Malaysia, Singapura, ataupun Australia. Tetapi memang faktor bekas ini apakah bekas bagus atau bekas jelek ya, kami juga tidak ingin spekulatif lah, sehingga nantinya kita akan menanyakan kiranya memang ini sudah benar, karena itu tadi kita tidak bisa membahas satuan 3, kita tidak pernah tahu apa yang mau dibeli karena sesuai MK kita nggak bisa. Kalau gitu saya tanyakan ke Pak Anton. Pak Anton, ini Anda sebagai pengamat militer, ini kalau saya menggunakan diksinya Pak Bobi ya, ini bekas bagus atau bekas jelek? Karena usianya udah sekitar 26 tahun. Kalau memang batas usia pemakaiannya bisa 15 sampai 20 tahun lagi, apakah masih optimal? Ya, pertama Mbak Livi, bahwa sebenarnya kalau dicari justifikasi, punya justifikasi gitu ya. Jadi ketika kita bicara pengadaan baru, itu pasti pengadaan baru membutuhkan waktu untuk delivery. Karena itulah kita membutuhkan mengisi kekosongan itu, namanya stop gap gitu ya. Jadi harapannya ketika beli Mirage ini adalah untuk stop gap. Walaupun kalau kita baca lebih teliti, itu ternyata baru datangnya 24 bulan lagi. Sementara jadi cuma beda selisih setahun gitu. Jadi ini 0 sampai 24 ini siapa yang ngisi gitu. Itu satu. Kedua, kita bicara kalau misalnya kemarin Kemhan juga sudah merilis bahwa dengan membawa justifikasi, ngirim alasan kenapa kemudian mereka beli satu skadron ini gitu ya. Tapi kan yang kita nggak tahu adalah sebenarnya kondisi kesiapan tempurnya ini berapa persen. Ini ngomong tentang 26, apakah dia dirawat rutin dan lain-lain, ini kan pasti ada usianya. Jadi usia ini berapa persen nih
gitu loh. Jadi kesiapan itu berapa persen? Kenapa? Karena kita punya pengalaman buruk nih. Waktu itu kita hibah misalnya, dapat hibah yang kita juga keluar duit. Ini kayaknya Mas Bobi juga hafal ketika tahun 2015 ada pesawat F-16 jatuh, itu hibah baru loh. Jadi kita punya pengalaman buruk ketika kita mendapatkan barang yang bekas, kualitasnya jelek. Karena itulah mungkin saya pikir penjelasan tadi yang Mas Bobi telah sampaikan bahwa ini kondisinya seperti apa, itu yang mestinya itu bisa dijelaskan. Karena publik juga berhak tahu bahwa ini kan yang selalu menjadi kritik publik, kenapa kita harus beli bekas, bagaimana kondisinya, bla bla bla, kita punya pengalaman. Nah, ini yang belum terjawab. Itu satu. Kedua, memang cerita tentang undang-undang industri pertahanan itu juga selalu menjadi titik kunci ya. Karena ketika beli barang bekas jarang ini kita dapat TOT-nya. Namanya juga bekas pakai, masa Anda dapat TOT, pabrikannya beli dari mana gitu ya kan. Itu selain dari, kalau kita lihat ya, di tahun 2009 kan sebenarnya negara yang sama itu pernah menawarkan hibah kepada Pak Menhan Johannes Sudarsono gitu. Nah, tentang Mirage 2000, tapi kemudian waktu itu Pak Jono menolak. Kenapa? Alasannya satu, biaya Harvardnya besar, kedua tidak sesuai dengan perencanaan TNI AU. Ya, mungkin bagian ini juga mestinya juga direspon oleh Kementerian Pertahanan. Bagaimana kita mengelola biaya Harvard gitu, karena biaya Harvard ini seringkali besar karena dari sisi politik anggaran misalnya itu kan model pengadaan baru ya, Mas Bobi ya, bukan dengan bahwa hari ini rusak besok langsung masuk bengkel, enggak, ini harus ada pengadaan baru dan lain-lain, itu mekanismenya gitu. Ini adalah fakta bahwa politik anggaran kita terkait perawatan itu alutsista ini membutuhkan proses gitu. Jadi ini juga yang banyak mengganggu kita bicara tentang kesiapan tempur dari armada yang kita miliki. Itu, Mbak Livi. Tapi dengan budget, katakanlah anggaran kita yang juga mepet-mepet, terbatas, kalau kita beli anggaran memang semuanya jet tempur baru, saya rasa juga memang hitung-hitungannya nggak bakalan masuk. Tapi yang jadi pertanyaan, memang kalau kita beli yang bekas seperti ini, bagaimana kemudian menentukan kualifikasinya ini layak dibeli atau enggak dibeli, atau nunggu hibah, atau seperti apa, Pak? Jadi kalau TNI AU jelas dia memahami bagaimana itu kualitas. Jadi kalau soal usia itu kadang-kadang memang ada soal teknisnya, itu bagaimana kemudian mereka bisa menyiasati untuk tetap menjaga agar kualitas dari alutsista yang kita beli, kita gunakan itu tetap pada kondisi optimum. Tapi tentu saja itu tentu tidak berada pada titik 100%. Bisa jadi 90, bisa jadi 80 dan lain-lain. Tergantung tadi ada perawatannya, bagaimana kemudian nanti apa yang kita harus perbaiki dan lain-lain. Gitu. Apakah ini waktu 24 bulan ini itu dilakukan untuk menjaga optimum itu atau seperti apa, kan kita juga nggak tahu. Nah, karena itulah bagi saya titik kuncinya adalah sebenarnya ada penjelasan tambahan. Kalau tadi Pak Menhan bilang misalnya ini usia terbangnya masih sedikit ya, berapa persen Pak? Bagaimana dengan perawatan lain-lain? Itu kan sebenarnya itu adalah kegundahan publik ya, kegundahan publik yang tidak menginginkan ada lagi prajurit TNI yang memang terampil, punya keahlian, kemudian menjadi korban. Itu yang kita harus hindari gitu. Jangan sampai kita beli pesawat bekas tapi kemudian tidak lama mangkrak atau justru ada kecelakaan, dan itu yang sangat kita hindari. Pak Bobi, kedepannya akan seperti apa pengawasan dari Komisi 1 kalau kita bicara soal transfer teknologi yang diinginkan Presiden Joko Widodo? Kan condongnya secara logika mungkin akan beli baru, tapi kalau beli baru dengan anggaran segitu, lagi-lagi soal keterbatasan anggaran yang saya rasa juga nggak bakalan cukup. Tapi bagaimana kemudian bisa mengakomodir keinginan Presiden dengan anggaran yang optimal, tapi kemudian pengadaan alutsistanya juga tetap optimal begitu? Ya, sebenarnya paling utama Mbak Livi adalah keterbukaan, transparansi. Kalau di dalam rencana pengembangan MEF itu terbuka, sehingga jelas beli pesawat, apa pesawatnya, baru atau bekas, berapa banyak, itu di awal sudah disampaikan, mungkin tidak terlalu banyak polemik di publik. Karena misalkan sekarang, kenapa dulu kita ngambil hibah pesawat? Akhirnya setelah udah ada polemik banyak, baru disampaikan alasannya. Karena kita ingin membangun sumber daya pilot yang lebih banyak daripada kalau kita beli baru cuman separuhnya, lebih baik bekas karena supaya jam terbang pilot kita akan lebih mumpuni. Jadi kalau punya duit lagi, beli pesawat, kita sudah punya sumber daya pilot yang bagus. Nah, kalau ini kan tadi ada lagi tuh kata-kata ini akan menjadi transisi. Nah, transisi yang mana itulah yang kita perlu detailkan. Sehingga sebenarnya semuanya itu menurut kami adalah prinsipnya adalah transparansi di depan. Parlemen memiliki keterbatasan untuk masuk di Satuan 3.
Tetapi publik juga tidak boleh dikaget-kagetkan, walaupun pembelian alutsista itu adalah termasuk rahasia, tetapi kan publik juga perlu paham juga uang pajaknya itu dibeli seperti apa. Dan paling penting juga prajurit kita juga aman menggunakan alutsista yang high teknologi seperti ini. Oke, terima kasih Pak Bobi, Pak Anton telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi. Jokowi menyebut kepemimpinan dan pembangunan Indonesia harus berlanjut dan berkesinambungan, bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Kemana arah sindiran Jokowi? Kita bahas usai jeda. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Di depan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu diwarnai kericuhan. Ricuh terjadi saat massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM mencoba menerobos barikade polisi hingga terlibat saling dorong. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun karena dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Massa juga menuding Ponpes Al Zaitun tidak memiliki izin dan adanya tindak asusila. Aksi saling dorong antar warga terjadi saat pembagian paket dari Presiden Joko Widodo di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Warga sangat antusias saat petugas kepresidenan membuka pintu mobil untuk mengeluarkan paket bahan pokok. Warga di lokasi rela berdesak-desakan demi mendapatkan paket yang berisi beras, gula, minyak goreng, tepung, dan beberapa jenis makanan ringan. Selain membagikan paket bahan pokok, Presiden Jokowi juga membagikan kaos. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materi undang-undang tentang sistem pemilihan umum terbuka. Dengan adanya putusan MK ini, maka pemilu 2024 tetap terbuka alias coblos caleg. Putusan ini tidak bulat. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda. Dengan menyebut, sistem pemilu proporsional terbuka harus dievaluasi. Perlu ada peralihan ke sistem proporsional terbuka terbatas. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak.
pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerja tiap hari bikin otot nyeri. Cakep. Cakep. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Pak, ayo. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Nyeri disertai 3K. Neoremasil Nuro kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Paham. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani, Saudara. Presiden Joko Widodo menyebut kepemimpinan nasional harus berlanjut seperti tongkat estafet. Menurut Presiden, kepemimpinan nasional bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut dalam peluncuran rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Bukan hanya harus seperti tongkat estafet, menurut Presiden, kepemimpinan nasional juga ibarat jenjang pendidikan. Artinya, kepemimpinan nasional harus terus meningkat dan tidak mengulang. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Pernyataan di peluncuran Indonesia Emas 2045 itu seolah menjadi kode. Presiden menginginkan pemimpin nasional berikutnya melanjutkan program-program era kepemimpinannya saat ini. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut tujuan pemilu bukan untuk menengok ke belakang. Pemilu menurut Anies adalah ajang untuk berhenti sejenak dan menentukan arah masa depan bangsa. Jadi, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Tujuannya adalah kita tiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan. Sama seperti kalau kita sebuah pengembaraan. Sejumlah proyek telah direncanakan pemerintahan Joko Widodo, salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo menyebut kepemimpinan nasional harus berkelanjutan dan tidak seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol.
Apa maksud Presiden Joko Widodo? Apakah Presiden menginginkan seluruh calon presiden tidak mengubah program-program yang sudah ditetapkan? Kami akan berbincang dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan kami juga terus menghubungi Ketua DPP PKS Mardhani Alisera untuk bergabung dalam dialog malam hari ini. Pak Andreas, apa yang Anda tangkap dari pernyataan Presiden yang Presiden menyatakan bahwa kepemimpinan harus berkelanjutan, bukan mulai dari nol seperti meteran pom bensin? Jadi gini, saya tangkap konteksnya ya, konteks ketika Pak Jokowi menyampaikan itu di forum kalau tidak salah itu untuk persiapan untuk pembahasan RPJP itu, RUU RPJP 25 tahun ke depan. Karena kita ini tahun depan itu adalah tahun terakhir undang-undang RPJP. Dan undang-undang RPJP dengan berakhirnya undang-undang RPJP itu harus artinya rencana pembangunan kita itu harus dibuat lagi untuk 25 tahun ke depan. 20 tahun ke depan, dan itu yang sedang disusun oleh Bappenas sekarang. Nah, oleh karena itu memang ada kekhawatiran yang sangat kuat bahwa kalau terjadi perubahan kepemimpinan, ini akan menyebabkan terjadi perubahan dari RPJP yang sudah dibuat yang sekarang berlangsung, dan ke depan kalau terjadi perubahan kepemimpinan, sangat mungkin terjadi ada perubahan di dalam RPJP yang dibuat. Kenapa? Karena Presiden dan DPR itu mempunyai wewenang untuk merubah undang-undang, dan termasuk undang-undang RPJP gitu. Nah, oleh karena itu memang dari beberapa waktu terakhir ini, misalnya dari PDI Perjuangan, kami beberapa kali mengusulkan soal perlunya haluan negara itu gitu. Sehingga dengan demikian kesinambungan di dalam program itu bisa berjalan gitu. Baik, Pak Andreas, apakah itu juga berarti bahwa ada kode dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan ada calon pemimpin tertentu yang nanti bisa sejalan dengan pemerintahan saat ini? Artinya kan ini mendekati pemilu presiden 2024, tidak bisa dilepaskan dari itu. Iya, saya tangkap itu gitu. Karena apa? Karena itu juga dengan RPJP yang akan harus dibuat baru ini juga harus ada jaminan bahwa pemimpin ke depan itu menjalankan program dengan kesinambungan program yang sekarang. Karena tadi yang saya katakan tadi, sangat mungkin Presiden pergantian kepemimpinan itu menyebabkan RPJP yang sekarang yang dibuat untuk 5 tahun, untuk 20 tahun ke depan, itu akan dirubah oleh Presiden atau kepemimpinan yang berikut gitu. Nah, di sini ada keterkaitan yang sangat kuat antara pemimpin dengan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Baik. Nah, dan itulah sistem yang kita miliki sekarang itu. Makanya untuk yang kembali lagi saya katakan, saya paham konteks apa yang Pak Jokowi sampaikan itu gitu. Betul. Oke, konteksnya seperti itu. Apakah ini juga artinya Presiden mendorong calon pemimpin atau calon presiden 2024 yang akan di-endorse oleh Joko Widodo? Atau ini sebenarnya pesan untuk siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden? Ini pesan tentu untuk siapapun yang terpilih, tapi tentu sebagai seorang presiden yang sedang menjalankan RPJP yang sekarang, tentu dia punya keinginan supaya RPJP itu, dan itu adalah jaminan apa yang ada di dalam undang-undang RPJP yang akan dibuat ke depan nanti. Konteksnya di situ, Mbak Cindy. Dan itu tentu ada kaitan dengan kepentingan kelanjutan pembangunan di negara ini. Siapa menurut Presiden yang bisa membawa keberlanjutan ini dari kepemimpinan Presiden Jokowi ke pemimpinan berikutnya? Ya, saya kira itu kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tentu ada kaitan dengan itu gitu. Kaitan kepentingan bangsa dan negara, dalam arti kepemimpinan itu ikut menentukan. Kepemimpinan ikut menentukan gerak langkah kelanjutan daripada pembangunan itu gitu. Apakah ini menjawab juga dari koalisi perubahan yang pada beberapa saat lalu menyatakan bahwa akan ada perubahan-perubahan yang dibawa ketika nanti jika terpilih menjadi pemimpin berikutnya? Apakah ini menjawab itu pernyataan Presiden Jokowi?
Itu kan konteks praktisnya gitu di dalam kampanye orang mengatakan seperti itu dan itu sikap mereka gitu kan. Sikap yang sudah dibuat oleh Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden gitu. Sehingga kalau itu tadi kalau kita paham konteks apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebenarnya jelas di situ kan. Ya bisa jadi ini akan terjadi perubahan daripada perencanaan-perencanaan yang sedang berjalan dan yang sedang dipersiapkan untuk kelanjutan daripada program ke depan nanti gitu. Sementara kita tahu bahwa keberlanjutan ini penting untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan kebangsaan ke depan. Nah misalnya Pak Jokowi kan sering bicara soal bonus demografi, soal pentingnya pembangunan sumber daya manusia, yang semuanya itu dituangkan dalam RPJP yang sedang dirancang ini untuk 5 tahun, untuk 20 tahun ke depan gitu. Dan itu perlu ada jaminan keberlanjutan kepemimpinan yang bisa menerjemahkan apa yang sudah dibuat sekarang ini sehingga ada jaminan keberlanjutan untuk mencapai apa yang ditargetkan. Ya kalau kita bicara soal Indonesia emas itu bisa tercapai. Jadi tidak seperti apa yang tadi Pak Jokowi bilang gitu. Tidak seperti apa pom bensin yang mulai dari nol lagi gitu. Dan itu tentu merugikan kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Baik, ini sudah bergabung juga Ketua DPP PKS Pak Mardhani Alisera. Selamat malam Pak Mardhani. Pak Mardhani, selamat malam. Kita akan terus menunggu Ketua DPP PKS Mardhani Alisera untuk bergabung dalam dialog ini karena tadi Pak Andreas menyatakan memang itu keinginan dari Presiden Joko Widodo supaya berkesinambungan kepemimpinan juga program-programnya. Saya akan sapa lagi Pak Mardhani. Apa kabar? Mohon maaf baru gabung. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Mardhani. Mungkin sedang sibuk. Pak Mardhani, terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu seperti tongkat estafet berlanjut, tidak dimulai dari nol seperti meteran pom bensin. Tanggapan Anda? Setuju, tetapi tidak bermakna semua harus dilanjutkan. Yang kurang ditambah, yang salah diperbaiki, dan yang fatal ya dihentikan. Begitu. Mana yang harus dihentikan, mana yang kemudian dilanjutkan karena koalisi perubahan yang ada isinya adalah PKS, Nasdem, kemudian Partai Demokrat ingin membawa perubahan. Yang pertama tentu kita ingin demokrasi kita kian meningkat indeksnya. Di zaman Pak Jokowi kita masih punya catatan dalam bab ini. Yang kedua, kualitas pendidikan. Pak Mardhani? Baik, seperti ada kendala teknis dengan Pak Mardhani. Masih mendengar suara saya Pak Mardhani? Masih dengar dan jelas. Baik, kualitas pendidikan kemudian apa yang akan diubah? Pertumbuhan ekonomi, ya Pak Jokowi masih di 5% selalu dan kita masih punya juga catatan dari spending kita dan penggunaan APBN kita. Pak Jokowi kemarin marah-marah atau bukan marah ya, Pak Jokowi komplain tentang stunting yang masih tinggi, rapat masih banyak. Mestinya tidak komplain tapi langsung ambil aksi begitu. Pak Andreas tadi pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kemudian kesehatan itu yang harus diubah menurut Pak Mardhani. Menurut Anda? Ya, artinya perubahan untuk memperbaiki, untuk membuat lebih baik itu harus kita lakukan gitu. Karena ya itulah maksudnya keberlanjutan pembangunan di dalam suatu rangkaian perencanaan. Pak Jokowi itu bicara, dan makanya saya bilang tadi konteksnya gitu. Pak Jokowi itu bicara di dalam konteks perencanaan jangka panjang gitu. Dan itu harus didukung oleh kepemimpinan gitu, karena tidak ada jaminan tadi gitu, tidak ada jaminan dalam arti bahwa dengan sistem yang kita punya sekarang ini perubahan kepemimpinan itu memberikan jaminan ada keberlanjutan daripada perencanaan yang dibuat. Kenapa? Karena presiden itu bisa dengan kekuatan di parlemen itu bisa merubah undang-undang karena undang-undang RPJP itu
bisa dirubah oleh Presiden dan DPR dalam sistem perundang-undangan kita. Gitu. Baik, dari itu sisi, maksudnya, Cindy. Dari sisi politis nih Pak Mardhani, apakah Anda melihat pernyataan Presiden itu adalah sebagai sinyal untuk mendorong calon-calon tertentu di Pilpres 2024? Yang pertama saya komen dulu, Pak Jokowi juga tidak melanjutkan program koridor ekonominya Pak SBY MP3EI, padahal kajiannya sudah cukup lumayan ya. Tapi ya tidak kenapa, itu memang haknya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang terpilih. Nah, komen ini kalau buat saya tidak mendukung salah satu calon, tetapi sayang saja Pak Jokowi masih bermain-main dengan diksi ya, tidak seperti pom bensin. Walaupun benar, tidak ada yang mulai dari nol, semua itu mewarisi. Contohnya siapapun presiden yang akan datang akan mewarisi utang luar negeri yang cukup tinggi ya. Siapapun yang akan datang akan mewarisi kondisi di mana dolar kita, rupiah kita terhadap dolar masih tinggi, sehingga nggak ada yang dari nol, justru bebannya jadi berat begitu. Pak Andreas, tanggapan Anda? Ya, itu fakta dari tiap kali kepemimpinan dengan sistem yang sekarang berjalan gitu. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa perencanaan jangka panjang itu harus dimiliki oleh tiap negara. Kita lihat negara-negara yang maju sekarang itu karena dia mempunyai perencanaan jangka panjang. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Mardhani tidak harus selalu dari nol, tapi memang ada yang harus diubah begitu. Perubahan itu perlu, tapi tidak merubah dasar-dasar daripada perencanaan itu gitu. Nah, makanya kami di PDI Perjuangan kami bicara soal haluan negara, Mbak Cindy. Dalam arti itu penting untuk membuat suatu jalur perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Nah, apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi itu di dalam konteks pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang apa yang sedang berjalan dan apa yang akan berjalan gitu. Nah, sehingga ya kita di sini kita bicara melihat ini dalam kepentingan bangsa dan negara ini. Dalam arti keberlanjutan itu penting, perlu di dalam suatu sistem perencanaan pembangunan jangka panjang. Baik. Terakhir sehingga Pak kita Mardhani. tidak memulai semuanya itu dari awal lagi gitu. Kita kembali ke Pak Mardhani. Tidak semuanya kembali dari awal lagi. Pesan Presiden jelas soal pembangunan yang harus berlanjut. Apakah di koalisi perubahan akan mengusung perubahan yang lebih jelas soal pembangunan ini? Sangat jelas ya, kita ingin ada koreksi. Contoh sederhana tentang kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kan tadinya tidak pakai APBN, sekarang pakai APBN. Dulu kosnya sekitar 60 triliunan. Baik, Pak Mardhani. Terputus rupanya dengan Pak Mardhani Alisera. DPP PKS, tapi kita jelas tadi poinnya ada beberapa perubahan dari pembangunan yang dibawa juga oleh koalisi perubahan, meskipun Pak Andreas menyatakan konteksnya adalah harus berkesinambungan untuk visi misi Indonesia dengan jangka panjang. Terima kasih Pak Andreas Sukopadera, terima kasih juga tadi bergabung bersama kami Pak Mardhani Alisera. Saudara, tetaplah di Bali yang kembali berulah. Kali ini terekam momen bule mengadang dan merusak mobil dinas polisi. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral,
Mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. 수고했어요. 비스킷 너무로 사또 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam saudara, saatnya kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update. Saya Adisti Larasati. Diduga pengemudi hilang kendali, sebuah minibus terperosok ke sawah di desa Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah. Minibus ringsek di bagian bemper kiri usai terperosok masuk ke sawah sejauh 4 meter di Jalan Ring Road Utara, Desa Sidoarjo, Sragen. Insiden terjadi saat pengemudi minibus yang sedang melaju menuju ke Sarangan, Jawa Timur hendak menyalip di lajur kanan. Diduga karena kurang konsentrasi dan hilang kendali, minibus terperosok ke sawah. Tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan menyebabkan lalu lintas di jalan tersebut sempat mengalami kemacetan. Kami akan kembali memperbarui informasi Anda dalam Kompas Update 1 jam dari sekarang. Saya Adisti Larasati. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru, Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Saudara, bule di Bali kembali berulah. Kali ini terekam momen bule asal Amerika mengadang dan merusak mobil dinas polisi yang sedang melintas. Warga negara asal Amerika ini nekat menghadang mobil dinas polisi milik Kepala SPN Polda Bali. Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai dan Pasar Timur. Awalnya, WNA ini masuk ke toko patung dan bersemedi duduk di antara patung-patung batu yang dijual. Tiba-tiba, ia mendengar suara sirene polisi dan langsung ke tengah jalan untuk mengadang mobil polisi yang sedang melintas. WNA ini duduk di kap mobil sambil memukul dan mematahkan tiang lambang komando mobil dinas kepolisian. Kini pelaku asal Amerika Serikat tersebut telah diamankan tim Resmob Polda Bali untuk diperiksa. Lari ke jalan, kemudian menghadang kendaraan mobil itu dan dengan tiba-tiba juga mobil dinas polisi itu berhenti gitu. Kemudian warga negara asing ini naik ke kapnya, mukul-mukul kap. Kebetulan itu mobil dinasnya Pak KSPN Polda Bali.
menenangkan warga negara asing ini untuk turun, dan kemudian datanglah petugas polisian dari Polsek Denpasar Timur diserahkan ke sana. Tersangka kasus korupsi tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian SDM memenuhi panggilan KPK hari ini. KPK menyebut ada 10 tersangka yang diperiksa hari ini. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut 9 dari 10 orang tersangka memenuhi panggilan KPK pagi tadi. Sementara 1 orang tersangka hadir siang hari. Ali menjelaskan KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka berdasarkan pertimbangan dari tim penyidik. Sebelumnya KPK sudah mencekal 10 tersangka yang merupakan ASN Kementerian SDM agar tidak bisa keluar negeri. KPK juga sudah menggeledah Kementerian SDM terkait kasus korupsi Tukin dengan barang bukti sementara uang tunai senilai 1,3 miliar rupiah. Perkara dugaan korupsi di SDM ya terkait dengan tunjangan kinerja, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan, hari ini kami kan memanggil 10 orang tersangka ya, dan semuanya mengkonfirmasi akan hadir di Gedung Merah Putih KPK, dan nanti dilakukan penahanan misalnya oleh tim penyidik KPK, tentu sepenuhnya menjadi kewenangan dari tim penyidik KPK. Ada syarat-syarat untuk melakukan penahanan atau tidak, tentunya ada di kewenangan dari tim penyidik KPK dengan pertimbangan-pertimbangan. KPK menahan tersangka korupsi tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian SDM. Ada 9 dari 10 orang yang ditahan usai diperiksa sejak pagi tadi. Ketua KPK menyatakan baru ada 9 orang tersangka kasus korupsi Tukin SDM yang ditahan. 1 orang lainnya tidak ditahan karena dalam kondisi sakit dan dirawat. Sebelumnya KPK menetapkan 10 ASN di Ditjen Minerba Kementerian SDM sebagai tersangka korupsi Tukin dalam periode 2021 hingga 2022. Semuanya sudah dinonaktifkan dari jabatannya di SDM. KPK menyebut ada kesengajaan salah input tunjangan kinerja hingga akhirnya dibayarkan negara dan kelebihannya dibagi-bagi oleh para tersangka dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Atas kejadian tersebut dan perbuatan para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan bayar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah, dan ini mengakibatkan kerugian negara. Selisih pembayaran tersebut diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka, baik tersangka PAG sebesar 4,75 miliar, NHS sebesar 1 miliar, LFS sebesar 10,8 miliar, A sebesar 350 juta, CHP sebesar 2,5 miliar, HP sebesar 1,4 miliar, BA sebesar 4,1 miliar, H sebesar 1,4 miliar, RA sebesar 1,6 miliar, MFV sebesar 900 juta. Informasi lain, Saudara, hari ini sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus penganiayaan David Ozora menghadirkan 6 orang saksi. 5 orang saksi diantaranya adalah Satpam Kompleks dan seorang paman David. 5 Satpam yang hadir sebagai saksi adalah Abdul Rashid, Burhanuddin, Ali, Asum, dan Muhammad Ali. Kelima Satpam itu mengaku tidak mengenal David Ozora dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Berdasarkan kesaksian yang disampaikan, masing-masing Satpam saling menghubungi rekan satu sama lain untuk melerai Mario dan David. Hingga akhirnya ada yang mengantar David ke rumah sakit karena melihat ada darah keluar dari tubuh David Ozora. Tapi sebelum saya balik, saya nggak langsung balik. Karena saya tahu ada darah gitu kan, di hidungnya ada darah, saya tetesin dulu darahnya biar turun, maksudnya baru saya balik. Itu saya lihat di mulut sama hidungnya udah penuh darah ya. Jadi sudah balik ya, sudah balik ya. Tapi masih di posisi pegangan saya, masih saya angkat gitu, masih balik. Saya pegang, belum saya turunin. Itu saya lihat posisi hidung dan mulut itu penuh darah. Penuh darah. Nah, bahkan di lubang hidung itu sempat ada gelembung ya, karena
napas. Oh, ada gelembung saya tahu ya? Itu masih ada napas karena darahnya itu belembung gitu. Dari telinga sudah lihat? Dari telinga enggak, saya enggak lihat. Sudah tidak perhatikan? Enggak perhatikan. Ada luka di pipi kanan kiri? Saya kurang merhatikan itu, yang pasti pas ketika darah, fokus saya itu nurunin darah dulu, jangan sampai masuk lagi gitu. Kejaksaan Agung kembali menahan satu tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Kami segera kembali. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Orang Jepang suka minum ukon. Bagus buat perokok dan peminum. Ukon itu kunyit baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya, maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerja tiap hari, bikin otot nyeri. Cakep. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Pak, ayo. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Nyeri disertai 3K. Neoremasil Nuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Paham. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru Excellent Hydration dari Wings Food. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Presiden Joko Widodo meninjau harga sembako pasca Lebaran di Pasar Menteng Pulo, Jakarta. Meski ada beberapa komoditas yang naik harganya, menurut Presiden secara umum harga bahan pokok stabil. Dalam kunjungannya ke Pasar Menteng Pulo, Presiden Jokowi menyimpulkan harga-harga bahan pokok pasca Lebaran masih stabil. Meski demikian, ada beberapa sembako yang mengalami kenaikan harga. Salah satunya adalah bawang merah. Namun harga beras, minyak goreng, dan telur masih relatif stabil, bahkan turun. Ingin melihat situasi harga terutama berkaitan dengan inflasi setelah Lebaran.
Tadi yang kita lihat memang yang naik adalah bawang merah. Di angka 44, 45. Dari yang sebelumnya kan hanya 32, 34. Naik di 44, 45. Saya kira itu aja. Saudara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipanggil ke KPK Jumat besok. Menteri asal Partai Nasdem ini akan dimintai klarifikasi terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan sudah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Namun Ali Fikri belum mau membeberkan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ali Fikri menjelaskan sejak awal Januari lalu KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus di Kementan, termasuk beberapa ASN dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK menegaskan pemanggilan Mentan ini tidak bermuatan politik. Garis bawahi di Kementerian Pertanian gitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentargetkan seorang menteri, kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis ataupun bahkan kriminalisasi. Kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni, mengundang Menteri Pertanian begitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus korupsi yang ditangani KPK yang diduga melibatkan nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menyatakan kasus itu wewenang KPK. Jokowi juga menegaskan sudah berulang kali mengingatkan jajarannya agar berhati-hati mengurus keuangan negara. Apa? Kasus Pamentan. Ada kasus yang diselidiki oleh KPK dan tanyakan menyebutkan bahwa tanyakan ke sana. akan menjadi tersangka. Tanyakan ke sana. Dari Presiden arahan ke Menteri. Tanyakan ke sana. Menteri sendiri gimana, Pak? Karena Presiden Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun uang itu, apa? ada yang mengaitkan Nah itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kemarin menyatakan ia tidak mengerti soal isu ditetapkan sebagai tersangka oleh kasus korupsi oleh KPK. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kemarin mengikuti kegiatan panen bawang di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Soal isu KPK mengusut kasus korupsi di Kementan yang diduga melibatkan dirinya, Syahrul menjawab tidak tahu dan enggan berkomentar lebih lanjut. Sebagai salah satu deklatif yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Pak, kenapa Pak? Oh, saya nggak ngerti itu. Terima kasih Pak Menteri. Terima Menteri. Ada komen Pak? Ibu Pak Menteri. Ada komen Pak? Saudara, Kejaksaan Agung kembali menahan satu orang tersangka dalam pengembangan kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Satu orang pihak swasta yang jadi tersangka ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Kejaksaan Agung mengungkapkan temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS serta infrastruktur pendukung dari bakti Kementerian Kominfo di tahun 2020-2022. Atas proyek yang menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah ini, Kejaksaan Agung kembali menambah daftar tersangka dari pihak swasta. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menahan 6 orang tersangka, termasuk Menteri Kominfo yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Mau kabur kemana Pak? Pak Emil mau Saat lo bilang terkait saya terlibat sama. Panggil Saudara YUS selaku Direktur Utama PT BUP sebagai saksi di mana
selaku Direktur Utama PT PUB yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Saudara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menggunakan tenaga kerja asing untuk mengawasi proyek pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo menyatakan penggunaan tenaga kerja asing itu untuk meningkatkan kualitas proyek di IKN. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan soal penggunaan tenaga kerja asing di proyek IKN. Menurut Presiden, penggunaan tenaga kerja asing sudah dibahas di rapat. Jokowi juga menyebut jumlah tenaga kerja asing yang digunakan tidak banyak. Mereka bertugas mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi agar hasil proyek berkualitas. Presiden juga menolak anggapan penggunaan tenaga kerja asing ini untuk menarik investor ke IKN. Ya memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya kalau hanya 1-2 untuk untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? Tapi kalau hanya 1-2 yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Ini bukan karena ingin menggayat investor asing ya Pak? Apanya? Menggayat pengawas asing? Enggak. Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Impres, mau? Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan Indonesia harus berlanjut dan berkesinambungan. Jokowi menganalogikan kepemimpinan nasional seperti tongkat estafet yang harus dilanjutkan, bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Presiden menyampaikan hal ini saat meluncurkan rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 di Jakarta. Menurut Presiden, ada 3 acuan agar Indonesia terus bergerak maju. Salah satunya adalah keberlanjutan pembangunan. Presiden mengibaratkan pembangunan seperti tongkat estafet, bukan meteran pom bensin yang mulai dari nol. Presiden juga menganalogikannya seperti jenjang pendidikan yang harus meningkat, bukan mengulang. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Gunung Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan menyemburkan lava pijar. Salah satu gunung berapi paling aktif ini meletus setelah tidur selama 3 bulan. Informasinya sesaat lagi.
Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru Excellent Hydration dari Wings Food. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya, bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kilauea, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, meletus setelah tidur selama 3 bulan. Gunung Kilauea kembali meletus dengan menyemburkan lava pijar. Kilauea adalah gunung berapi terbesar kedua di Hawaii dan semua aktivitas yang berada dalam area Taman Nasional Gunung Api Hawaii pun ditutup oleh otoritas tempat. Drone taksi hingga kecerdasan buatan yang seolah mampu menghidupkan tokoh-tokoh sejarah hadir dalam pameran teknologi di Perancis. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Pay, Colors of the World brought home. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham?
Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Sedia payung sebelum hujan. Ih, sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Hah? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Drone taksi alias taksi terbang hingga kecerdasan buatan jadi bintang di pameran teknologi Prancis. Dan saudara, informasi ini sekaligus menjadi akhir Sapa Indonesia Malam kali ini. Ikuti terus berita pemilu di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa, terima kasih, sampai jumpa. Sebentar lagi bakal hadir drone taksi atau taksi terbang sebagai alat transportasi di masa depan. Kendaraan yang dirancang perusahaan Prancis Zapata ini mampu terbang dan mendarat secara vertikal. Drone taksi memiliki berat 115 kg dan bisa terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Drone taksi ini siap terbang di 2024. Awalnya akan digunakan untuk membawa turis menikmati pemandangan di Taman Nasional Prancis. Pas du tout un jouet de riche, on va pas les vendre. C'est une machine qui va permettre en premier de balader, en second plan de faire ce qu'on appelle du rescue et également on va aller étape en étape. Est-ce que c'est bien? Bintang lain di pameran teknologi Vivatech di Prancis ini adalah kecerdasan buatan yang mampu membuat pelukis legendaris Vincent van Gogh seolah hidup lagi. Dengan teknologi ini orang bisa bertanya apapun pada sang pelukis, mulai dari kota favorit di Prancis hingga inspirasi di balik lukisan-lukisannya. Bagi penggemar game, bakal hadir teknologi VR yang dirancang perusahaan Atronika. Dengan teknologi ini, pemain bisa merasakan rintik hujan dan sakitnya saat ditembak lawan. RUU Kesehatan ditolak sejumlah nakes. Menteri Kesehatan dinilai anti ikatan dokter, namun di sisi lain sangat pro dokter. Selama itu buat ngelainin masyarakat lebih banyak, masalahnya apa? Bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ikuti selengkapnya dalam Rosi Menteri Kesehatan anti ID pro dokter asing, Kamis 15 Juni pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Halo, apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya saudara Adistila Rasati. Lagi-lagi kita digegerkan dengan kasus kematian seorang anak di tangan ibu kandungnya sendiri. Mengapa seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri? Ulasannya akan kami hadirkan nanti saudara. Dan informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Besok Jumat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Berharap Lionel Messi datang dan bertanding dengan timnas Indonesia, artis Aldi Taher membuat lagu yang kemudian diunggah di akun Instagram resmi FIFA. Kapal wisata berpenumpang belasan turis mengalami kebakaran di Laut Merah Selatan Mesir. 3 turis masih dinyatakan hilang. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. 5 toko di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat habis terbakar. Besarnya api dengan cepat ikut menyambar 2 rumah warga yang dekat dengan lokasi pertokoan. Terjadi kebakaran di Lubuk Begalung, 5 toko yang berada di pinggir jalan terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat 2 rumah warga juga disambar api. 7 mobil pemadam kebakaran dengan 40 orang personel dikerahkan untuk memadamkan api. Polisi tengah mendalami penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran juga melanda kompleks rumah dekat Pasar Yotefa, distrik Abepura, Kota Jayapura. Besarnya api membuat puluhan rumah ini terbakar. Puluhan rumah di Pasar Yotefa habis dibakar api. Warga setempat sebelumnya sempat berupaya gotong royong memadamkan api, namun api terus membesar karena bangunan mayoritas terbuat dari kayu. Api baru mulai bisa dipadamkan usai 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Diduga dipicu kompor gas meledak saat menanak nasi, warung makan di Magetan, Jawa Timur terbakar. Api dengan cepat menghanguskan sebuah warung makan di Magetan, Jawa Timur. Pemilik warung sedang tidak berada di tempat saat kebakaran terjadi. Api dapat dipadamkan setelah warga dan petugas pemadam kebakaran ini gotong royong memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, tetapi dugaan sementara api berasal dari kompor gas yang meledak saat digunakan untuk menanak nasi. Selanjutnya, saudara, tuntut pesangon dibayar usai terkena PHK. Demo karyawan perusahaan tambang di Konawe Selatan berlangsung ricuh. Puluhan karyawan sebuah perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Selatan terlibat saling dorong dengan petugas setelah massa memaksa masuk ke dalam perusahaan. Koordinator aksi menjelaskan, massa melakukan unjuk rasa setelah perusahaan dinilai melakukan PHK secara sepihak. Mantan karyawan mendesak perusahaan membayar pesangon.
Selain itu, massa juga menuntut perusahaan membayar gaji karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi. Aksi kericuhan baru mereda setelah manajer perusahaan tambang mengajak massa untuk berdialog. Tuntut Pondok Pesantren Al Zaitun dibubarkan, unjuk rasa yang dilakukan Forum Indramayu Menggugat berlangsung ricuh. Massa dari Forum Indramayu Menggugat terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Ini terjadi setelah massa memaksa menerobos barikade polisi. Massa juga sempat terlibat cekcok dengan aparat kepolisian. Dalam orasinya, massa dari FIM Indramayu mendesak pemerintah untuk membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun karena diduga memiliki ajaran sesat. Saudara, ratusan warga berdesak-desakan demi mendapatkan paket sembako. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindari. Ratusan warga berdesakan di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan untuk mendapatkan paket bahan pokok berisi beras, gula, sampai minyak goreng. Aksi dorong perebutan sembako tak terhindarkan sejak petugas baru akan memulai membagikan sembako. Petugas sempat menutup kembali pintu mobil box dan meminta warga untuk mengantre dengan tertib sebelum kembali membagikan paket sembako Presiden. Saudara, viral di media sosial seorang perempuan memalak turis saat berwisata ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Anak hendak mau minta, tak minta duit lah. Seorang perempuan terekam memalak turis yang sedang berfoto di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pelaku memaksa turis memberikan uang Rp5.000 dengan alasan untuk membeli makanan. Polisi menerangkan pelaku sudah sering melakukan pemalakan kepada turis atau wisatawan yang berkunjung ke museum. Setelah diperiksa polisi, pelaku berjanji tidak akan mengulangi hal serupa. Polisi kemudian melepaskan pelaku dan akan memberikan pembinaan. Anak hendak mau minta, tak minta duit lah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo besok. KPK meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bisa hadir memenuhi panggilan ke gedung KPK besok pada pukul 9.30 pagi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Alif Fikri menyebut pemanggilan Yassin Limpo terkait dengan dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. KPK membantah pemeriksaan terhadap Mentan bermuatan politis. KPK memastikan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian murni penegakan hukum. Baik di Kementerian Pertanian gitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentargetkan seorang menteri, kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis ataupun bahkan kriminalisasi. Kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni mengundang Menteri Pertanian begitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Presiden Joko Widodo pun merespon kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mengaku sering mengingatkan menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Lebih lanjut, Jokowi pun menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini ke KPK. Bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget.
harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Informasi selanjutnya, Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini tolak permohonan gugatan uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur sistem pemilihan umum terbuka. Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan gugatan terkait sistem pemilu terbuka. Dengan adanya putusan MK ini, maka sistem pemilu 2024 tetap terbuka alias pemilihan langsung bisa mencoblos calon legislator. Namun putusan MK ini tidak bulat. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda dengan menyebut sistem pemilu proporsional terbuka harus dievaluasi. Tanggal 15 Juni 2023. Untuk permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Informasi dari sidang lanjutan kasus penganiayaan berat kepada David Ozora, Saudara. Penasihat hukum Shane Lucas, salah satu terdakwa dalam kasus ini, memohon kepada majelis hakim agar sidang kliennya dipisah dengan terdakwa Mario Dandi. Permohonan itu disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan majelis hakim sebelum sidang dimulai. Alasan permohonan ini disebut penasihat hukum karena perkara Shane memiliki komposisi yang berbeda dari Mario Dandi, mengingat hanya dijerat penyertaan. Sebelumnya, penasihat hukum Shane juga meminta sel tahanan kliennya dipisah dengan Dandi atas alasan menghindari tekanan psikologis. Berdasarkan surat kuasa nomor 021 dan selanjutnya, dengan ini menyampaikan permohonan permintaan pemisahan persidangan terdakwa Shane Lucas dengan Mario Dandi Satrio alias Mario dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa nomor perkara terdakwa Shane Lucas Tua Lumban Turuan alias Shane adalah berbeda nomor perkaranya dan komposisi dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Mario. Demikian juga dengan anak Agnes Gracio Arianto yang disidang dan diputus dalam perkara terpisah. Mendengar permohonan penasihat hukum Shane, Ketua Majelis Hakim Sidang kasus kekerasan terhadap David Ozora pun menolaknya. Permohonan ditolak setelah sebelumnya Majelis Hakim meminta pendapat dari penasihat hukum Mario Dandi dan jaksa penuntut umum. Atas pendapat dari ketiga pihak itu, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas tetap digelar secara bersamaan untuk mempertimbangkan efisiensi persidangan. Para saksi yang dihadirkan esensinya keterangannya sama, itu yang pertama. Yang kedua, baik untuk perkara si terdakwa Mario maupun terdakwa Shane. Yang kedua, kalau itu dakwaan yang penasihat hukum terdakwa Shane permasalahkan, saudara nanti perjuangkan di dalam pembelaan saudara. Dan demi efisiensi waktu tetap sidang kita akan lanjutkan dan kita laksanakan secara bersama-sama. Sekian ya. Baik. Saudara, lagi-lagi kita digegerkan dengan kasus kematian seorang anak di tangan ibu kandungnya sendiri. Yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, kasus di Sampit, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Seorang ibu menganiaya anaknya hingga tewas. Kenapa seorang ibu tega menghabisi nyawa anaknya sendiri? Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik.
Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee gula aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hasil ujian membuat bangga. Saatnya liburan bersama keluarga. Bikin memori bareng yang tercinta, seru-seruan di desa wisata. Nikmati keragaman kuliner Nusantara, dan jangan lupa beli produk kreatif lokal. Dapatkan pengalaman lebih banyak di Indonesia aja. Oh wonderful Indonesia. Shopee Live Bombastic Sale. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Saudara, dalam beberapa waktu terakhir ini lagi-lagi kita digegerkan dengan kasus kematian seorang anak di tangan ibu kandungnya sendiri. Sungguh tragis, ibu yang merupakan sosok yang mengantarkan sang anak pada nafas pertama kehidupan, serta memberikan cinta dan juga kasih di dunia, namun justru membawakan maut pada sang buah hati. Dan yang baru ramai dibicarakan adalah soal kasus di Sampit, Kota Waringin, Kalimantan Tengah.
Seorang ibu, saudara, tega menganiaya anaknya sendiri hingga tewas. Dan ini adalah visual yang direkam warga saat peristiwa itu terjadi. Kami memang sengaja terpaksa menyamarkan karena kondisi sang anak yang sangat mengenaskan. Dalam video ini, sang ibu terlihat duduk di tengah jalan sambil memangku sang anak. Kondisinya saat itu sudah tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sudirman kilometer 3. Tak jauh dari SPBU Sampit. Warga di sekitar berusaha mendekat untuk menolong. Namun upaya warga gagal karena sang ibu memeluk dengan erat korban sambil berteriak meminta warga untuk menjauh dari lokasi. Warga, saudara, bahkan mendengar sang ibu berteriak jika anaknya sudah masuk surga. Baru setelah polisi datang, pelaku dan korban dapat diamankan. Dan saudara, di bilik kayu inilah pelaku berinisial MR tinggal. Lokasi tempat tinggal MR ini ternyata tidak jauh dari lokasi tempat pembunuhan terjadi. Sehari-hari saudara, MR berjualan minuman dan juga jajanan dan hanya tinggal berdua dengan sang anak yang masih berusia 7 tahun. Sementara sang suami yang bekerja sebagai buruh kerap pergi keluar kota. Menurut tetangga yang juga merupakan kerabat dekat pelaku memang dikenal sangat pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga. Itu sering kayaknya ada sering ditambahin lah gitu, nah diobatin. Entah itu gangguan apa nggak tahu juga. Kalau ditegur juga nggak bisa ngelawan, tapi akhir-akhir ini kayaknya kalau ditegur tuh bisa menyahut kata orang sini tuh, nah. Kalau dulu tuh paling dia bisanya senyum, tawa gitu. MR ibu korban sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kasus pembunuhan seorang anak oleh ibu kandung di Sampit, Kalimantan Tengah masih menyimpan tanda tanya karena belum diketahui motif dari pelaku membunuh buah hatinya. Dan yang membuat penyelidikan ini membutuhkan waktu adalah karena saat diperiksa, pelaku MR ini selalu menjawab dengan ngalor ngidul alias meracau. Dan karena itulah polisi segera berkoordinasi dengan tim medis Rumah Sakit Murjani lantaran ada indikasi jika MR ini mengalami gangguan jiwa. Mengarah pada si ibu semua. Kemudian waktu kita tanya memang yang bersangkutan bahasanya ngelindur mungkin, jadi masih sedikit kurang nyambung. Jadi kami menduga pelaku ini ada gangguan kejiwaan, tapi masih dugaan. Nah, untuk itu kemarin setelah kita tetapkan tersangka di hari Kamis tanggal 8-nya, tanggal 8 itu juga kita langsung bawakan ke rumah sakit. Dan dari Sampit, Kalimantan Tengah, kita bergeser ke Jember, Jawa Timur yang ternyata juga ada kasus serupa. Kasus ibu yang tega membunuh anaknya. Nasib pilu dialami Nazwa Nur Kamilah. Nyawa bocah berusia 6 tahun ini melayang di tangan sang ibu. Dan peristiwa ini pertama kali saudara diketahui kakak korban pada Jumat dini hari. Saat itu ia mendengar suara gaduh dari dalam kamar ibunya hingga membuat kepanikan keluarga. Kondisi pintu yang terkunci dari dalam membuat keluarga membuka paksa pintu kamar. Saat pintu terbuka, korban telah ditemukan meninggal dunia. Sementara sang ibu diduga mencoba bunuh diri dengan melukai leher dan juga tangan. Dengar seperti orang ngorok itu, langsung dipanggil, maksudnya mau dibuka pintunya, tapi gak bisa, dikunci sama ibu dari dalam. Terus akhirnya didobrak berdua ya sama bapak. Terus waktu itu kondisinya? Ya, adik itu sudah mengenaskan. Kalau ibu? Ibu masih bergerak, masih bisa nafas. Tapi luka juga? Iya. Pelaku yang merupakan ibu korban masih menjalani perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi karena terluka setelah mencoba bunuh diri. Polisi melakukan penjagaan ketat dan masih belum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polisi mengatakan jika ibu korban telah mengalami depresi selama 1 tahun terakhir. Kondisi ibu memang disinyalir ibu ini mengalami depresi sehingga tindakan-tindakannya memang di luar nalar. Sehingga terjadi peristiwa ini memang dampak dari kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Sehingga sekarang masih dalam penanganan medis yang tetap kita pantau. Dan saat ini saudara, kondisi pelaku berangsur membaik, namun dari pemeriksaan rumah sakit, pelaku ini menderita gangguan mental.
Sindrom Munchausen merupakan gangguan mental di mana penderita memanfaatkan relasi kuasa, salah satunya adalah pada anak. Penderita mengklaim anaknya sakit dan mengelabui gejala yang ditimbulkan dengan tujuan mendapatkan perhatian atau simpati dari pihak lain. Dan kondisi ini, saudara, bisa membuat ibu tiba-tiba ingin melindungi anaknya secara berlebihan. Dan nasib malang juga dialami oleh seorang anak di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bocah yang masih berusia 9 tahun ini dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Bocah ini terluka di bagian wajah dan juga tubuhnya. Sebagian luka disebabkan oleh siraman air panas. Dan gara-gara peristiwa ini, korban masih trauma, bahkan ketakutan saat melihat ibunya. Korban tengah dalam pengawasan unit pelayanan perempuan dan anak Polres Pariaman. Dan polisi, saudara, akhirnya mengamankan ibu kandung korban, dan saat diamankan tampak wajah pelaku ini penuh penyesalan. Perempuan berusia 32 tahun ini tega melakukan tindak kekerasan karena menduga korban telah mencuri uang miliknya. Akibat tindakannya ini, pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Perempuan inisial W, usia lebih kurang 32 tahun, yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut, di mana anak tersebut mengalami kekerasan fisik dari anak itu. Sudah berapa kali anak itu sudah sering dapat perlakuan kekerasan dari ibunya. Ya, 3 kasus kekerasan pada anak yang kami ulas tadi menambah daftar angka dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya sendiri. Dan belum genap 6 bulan pada tahun 2023 ini saja. Angka kasusnya sudah mencapai 1.337, saudara. Dan ini untuk kasus yang terdata, dan bisa jadi ada kasus yang kekerasan lainnya yang belum teridentifikasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ibu yang merupakan sosok pengantar kehidupan justru jadi pembawa maut bagi buah hatinya? Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan demikian, dan yang paling sering ditemukan seperti yang terjadi di wilayah Sampit dan juga Jember adalah karena faktor gangguan kejiwaan. Ibu yang mengalami hal ini sulit membedakan hal yang nyata dan juga tidak, sehingga tanpa sadar ia melukai sang anak. Kemudian faktor selanjutnya adalah karena tekanan ekonomi dan juga sosial. Nah, sudah mengalami berbagai tekanan yang mengguncang mental seorang ibu, hal ini kemudian semakin ditambah dengan ketidakhadiran support system atau pihak yang mendukung, seperti dari pihak suami dan juga keluarga terdekat. Ibu yang merasa kesepian dan juga kurang mendapatkan perhatian, ini tentu saja rentan, saudara, mengalami depresi yang tidak jarang berujung dengan melampiaskan emosi pada anak. Di tengah kekalutan karena tidak sanggup melihat kondisi anak-anak ini, sang ibu pun kemudian muncul pemikiran jika kematian menjadi jalan agar anak-anak terhindar dari sakit dan meringankan anak, saudara, sebagai beban keluarga. Serta faktor lainnya adalah soal faktor trauma masa lalu yang membuat ibu melampiaskan emosi kekerasan pada sang anak. Lalu bagaimana mengatasi hal ini? Dan untuk menjaga kesehatan mental dari orang tua, khususnya dari ibu, adalah dengan hadirnya support system, yakni suami ataupun keluarga terdekat yang mendukung dan juga saling memberikan semangat. Lalu kemudahan untuk menjangkau akses layanan psikiatri bagi orang tua yang membutuhkan pendampingan khusus. Adanya, saudara, perlindungan bagi ibu dan juga perempuan, serta adanya pengawan bagi keluarga miskin sehingga tekanan ekonomi yang dialami keluarga bisa diantisipasi. Serta mempertegas aturan batas usia maksimal atau minimal pernikahan. Ya, 3 kasus kekerasan yang kami ulas tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jika menjadi orang tua itu tentu saja tidak mudah. Perlu kesiapan yang benar-benar matang baik secara fisik maupun mental. Karena ada masa depan seseorang anak yang akan kita bawa di tangan kita. Informasi lainnya juga akan hadir di Berita Utama. Berharap Lionel Messi datang dan bertanding dengan Timnas Indonesia. Artis Aldi Taher membuat lagu yang kemudian diunggah di akun Instagram resmi FIFA. Informasinya hadir usai jeda.
susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Paint. Orang Jepang suka minum Ukon. Bagus buat perokok dan peminum. Ukon itu kunyit baru. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update. Saya Adi Larasati. Sebuah salon kecantikan 3 lantai di Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu hangus terbakar. Api berawal dari lantai 3 ruko dan membesar dengan cepat merembet ke lantai di bawahnya. Warga sekitar pun panik karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk sehingga berisiko merembet ke bangunan sekitar. Beruntung pemadam kebakaran datang dengan cepat dan langsung memadamkan api sehingga tidak menyebar ke bangunan sekitarnya. Namun karena kobaran api terlalu besar, bagian lantai 3 dan juga 2 ruko tersebut tidak bisa diselamatkan. Saat ini petugas sedang menyelidiki penyebab dari kebakaran. Kami akan kembali memperbarui informasi Anda dalam Kompas Update 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Paint. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus